Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Wah, tahun baru, semangat baru ya, luar biasa. Selamat tahun baru bagi kita semua. Biar di tahun baru ini iman kita kepada Tuhan semakin kuat. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh ada kembali di tempat ini. Kita beribadah awal tahun 2024. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Bapak, kami punya Allah seperti Engkau. Bapak, hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini hanya namamu yang kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami ingin memulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lihat hatiku ya Yesus, dengan hadirmu ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Aku datang ya Yesus, dalam hati-Mu ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang.
kasih Bapak. Saat ini kami akan bersorak-sorai buat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau bergoyang buat Tuhan. Amin. Amin ya. Mari ikuti saya. La la
hidup kita berarti bagi Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terburai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Ya Yesus. Tiada yang tak berkenan di hadapannya.
hidupmu. Ya. Kita ganti yang kalau kau jadi aku ya. Hidupmu berharga. Pegang diri. Hidup kita berharga. Tiada yang kamu kenang di hadapannya. Dia ciptakan aku. Dia ciptakan aku sudah bahagia. Engkau yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, Engkau menjadikan kami biji mata-Mu yang terindah Tuhan. Engkau lindungi, Engkau jaga dengan baik Tuhan, karena kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Jadikan kami terang yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami selalu menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Untuk kami memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan, baik dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami berharga di mata-Mu. Jadilah apapun yang dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan rencana-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau ada maksud yang begitu besar dalam hidup kami. Orang percaya Engkau mau menjadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini ibadah awal tahun 2024. Kami bersyukur kami dapat melewati tahun 2023 dengan baik. Karena kami percaya penyertaan-Mu lah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, segala kasih anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami di tahun yang sudah berlalu. Dan kami teramat percaya di tahun ini 2024, dari awal pertengahan hingga akhir sepanjang tahun ini, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor. Engkau membuat hidup kami terus naik, tidak pernah turun Tuhan, berkelimpahan di dalam segala hal. Karena itulah yang Kau janjikan dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami, sertai kami sepanjang tahun 2024. Kami butuh Engkau. Karena Engkaulah kekuatan, Engkaulah perlindungan, kota benteng yang teguh bagi kami. Keberhasilan, kesuksesan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil Engkau lakukan dalam hidup kami, sebab Engkau Allah yang maha besar. Tidak ada yang sulit Engkau lakukan dalam hidup kami, sebab Engkau lah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dunia milik-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Terima kasih sertai gerejamu juga di tempat ini sepanjang tahun 2024, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, kami renungkan, dan kami taat dan setia melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita nyanyi dulu satu lagu, gak apa-apa ya, cuma duduk. Shalom. Selamat tahun baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Nah, hidup kita yang lama harusnya juga berlalu. Ya, jangan dibawa-bawa lagi ya. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita tambahkan. Amin. Supaya keadaan kita jauh lebih baik. Ya, kita percaya, ya, kita percaya. Kita tinggalkan cara hidup kita yang lama. Ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, masuk ya dengan hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita menyanyikan satu lagu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Biarlah kita hidup di tahun 2024 jadi seperti yang Tuhan inginkan. Silakan duduk. Makasih.
Hari ini akan saya bawakan firman Tuhan yang menjadi tema sepanjang tahun 2024. Ya, nanti itu akan diganti ya. Ini kan kemarin tema Natal. Ya, jadi bayi. Ya, karena ternyata kenapa kita mesti jadi bayi? Ternyata kita bayi-bayi yang nakal kemarin. Amin. 2023 kita bayi-bayi yang nakal. Makanya dia suruh lahir baru lagi. Jadi bayi yang baru, bayi yang masih steril, yang masih baru, ya, masih original, ya, yang nggak terpengaruh dengan keadaan dunia, ya. Kenapa dunia semakin tidak baik, semakin banyak kegelapan, ya, baik di dalam gereja sekalipun, ya, banyak firman Tuhan, ya, itu susu-susu yang palsu, susu-susu yang tidak murni ternyata, ya. Kita kembali, ya, menjadi bayi yang baru, dikasih asupan susu yang murni yang berasal dari Tuhan Yesus, berasal dari firman Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh dan kuat. Amin. Ya, gak gede aja asal hidup, jangan ya. Tapi kita hidup, kita kuat, kita memuliakan nama Tuhan, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini ya menjadi tema gereja ini di tahun 2024. Jadilah garam, jadilah terang. Amin. Tema gereja ini, tema kita semua, jadilah garam, jadilah terang bagi dunia ini. Amin. Ya. Kenapa Tuhan memberikan tema sepanjang 2024 ini? Kita harus menjadi garam. Karena dunia ini sudah tawar. Banyak manusia yang sudah tawar hatinya, hidupnya tawar. Karena keadaan, baik keadaan ekonomi, politik, keadaan dunia akhirnya membuat kita tawar. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, yang ingin memuliakan nama Tuhan, harusnya kita jadi garam bagi dunia ini. Garam bagi orang-orang sekitar kita yang sedang tawar hatinya, sedang khawatir hatinya, sedang gelisah hatinya, putus pengharapan. Kita datang membawa terang kemuliaan Tuhan. Kita datang menjadi berkat. Kita datang membawa harapan yang baru bagi mereka-mereka yang tawar hatinya. Soalnya kalau orang tawar hatinya, ya, lama-lama kalau nggak dikasih garam, dia bisa membusuk. Makanya ikan kan perlu, kalau mau awet kan kasih garam yang banyak, supaya dia awet. Kalau kan nanti dia busuk, tidak baik. Kita harus jadi garam. Coba buka ayatnya, Matius 5 ayat 13. Ingat ya, ini tema, bukan tema gereja ini semua, tapi tema Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa sepanjang tahun 2024 ini kita harus berusaha sekuat tenaga. Harus kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini, dimanapun kita berada, supaya kita bisa mengalahkan dunia yang semakin gelap ini. Amin. Firman Tuhan mengatakan, judulnya apa judulnya? Judulnya apa? Enggak. Amin. Ini perintah, firman Tuhan perintah bagi kita semua anak-anak Tuhan. Jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Kenapa firman Tuhan mengatakan kamu adalah garam dunia? Kamu garam dunia yang sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, yang tadinya tidak berharga karena jatuh dalam dosa. Kita menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Kita dijadikan biji matanya. Yesus mau mengorbankan dirinya, mau menderita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita tahu seperti itu, harus kita menyerahkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Tadi kan firman Tuhan mengatakan, jadilah padaku seperti yang kau ingini, yang Tuhan ingini. Apa yang Tuhan ingin dalam hidup kita?
jadi garam. Amin. Karena kita adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apa lagi diasinin? Nggak ada, buang. Nggak ada gunanya hidup kita. Nah, kalau dibuang berarti hidup kita di mata Tuhan tidak berharga. Sia-sia Tuhan menebus dosa kita. Sia-sia Tuhan mengangkat kita. Ternyata kita tidak melakukan, tidak sesuai dengan yang namanya kita berharga di matanya. Saya tahun 2000, awal Januari saya bertobat di hadapan Tuhan. Hidup saya tidak berharga dari kecil. Sampai tahun 99 tidak berharga hidup saya. Saya married Desember 99. Gak berharga hidup saya di mata Tuhan. Bahkan di mata keluarga saya pun saya tidak berharga. Karena hidup saya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingini, tetapi apa yang saya ingini. Sembrono hidup saya. Dibaptis di umur 12. Gerejanya kayak kapal selam. Natal muncul, Paskah enggak. Jadi setahun sekali saya muncul ke permukaan kayak kapal selam. Ya. Nah, kalau misalnya ada halangan kapal selam nggak bisa muncul, saya nggak ke gereja Natalnya. Jadi setahun itu 12 nggak ke gereja. Hidup saya kacau. Tetapi waktu saya dijamah oleh Tuhan tahun 2000, awal Januari, saya menangis di depan Tuhan. Saya yang menghujat Tuhan, yang mengecewakan Tuhan, mengecewakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi Tuhan angkat saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan bersihkan saya dari dosa. Oleh karena kasih-Nya yang begitu sempurna. Nah, karena saya tahu bahwa hidup saya berharga, sehingga Tuhan itu mau membersihkan noda dosa saya. Apa yang saya lakukan? Saya berusaha untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Yang saya lakukan, saya rajin ibadah, rajin persekutuan, supaya iman, pengharapan, dan kasih saya bertumbuh. Sehingga waktu bertumbuh saya bisa membagikan kepada orang-orang. Saya bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, introspeksi hidup kita sekarang. Tahun 2023 ini baru awal. Kita datang ke gereja hari ini. Ini bukti kita mengandalkan Tuhan. Kita perlu tuntunan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Makanya kita datang, kita berdoa, Tuhan sertai saya. Di dunia semakin gelap ini, banyak orang sekitar kita yang tawar hatinya, yang hidup ada kegelapan. Kita datang kepada Tuhan, kita butuh Tuhan untuk menyertai kita. Karena kita gak mampu berjalan sendirian. Tahun 2023 apapun yang telah dilakukan, kalau tidak baik, tinggalkan. Amin. Yang baik kita tambah, yang jelek kita tinggalkan. Kalau kita mau menjadi umat pemenang di tahun 2024, kalau enggak nanti kita bakal mengalami frustasi, menghadapi kehidupan di tahun 2024. Nah, tahun 2023 ini hidup kita ini, ya, ingat, kamu adalah garam. Ya, di tahun 2023 kita sudah jadi garam belum? Nggak usah pakai jadi bagi dunia. Di dalam keluarga sudah jadi garam belum? Amin. Di tempat kita bekerja kita sudah jadi garam belum? Ternyata kita yang perlu digaramin. Ternyata tahun 2023 kita penuh dengan kekecewaan, kita penuh dengan akar kepahitan. Ya, kita dengan tawar hati, baik kepada suami, kepada istri, kepada keluarga, kita tawar hati, kita kecewa. Nah, kalau itu yang terjadi, kalau Bapak Ibu tidak langsung bertobat, berbalik dari cara hidup yang lama, hidup dipimpin oleh Roh supaya menghasilkan buah-buah Roh, Anda tidak bisa disebut kamu adalah garam dunia.
Amin. Kamu tidak bisa disebut kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu pasti asin. Kalau garam itu pasti punya manfaat, faedah untuk menggarami ya masakan yang tawar, yang tidak ada rasa. Amin. Ternyata hidup pun di tahun 2023 masih perlu digarami. Punya akar kepahitan, masih kecewa sama orang, kecewa sama hamba Tuhan, apalagi kecewa sama Tuhan. Amin. Kecewa sama istri, kecewa sama suami. Nah, kalau orang seperti itu, dia belum bisa menjadi garam dunia. Dia harus ngambil suatu langkah sikap, ya, harus menjadi sikap berbalik. Bahwa sekarang saya menjadi garam dunia. Saya mau jadi garam bagi suami saya mau jadi garam bagi keluarga saya. Dia harus putuskan itu dulu. Kalau enggak, bagaimana mau jadi garam dunia? Tingkah laku aja masih kayak begitu, betul? Akhirnya pelayanan dia, nanti dia mau melayani, mau pura-pura menjadi garam dunia, akhirnya malah jadi batu sandungan bagi orang. Amin. Itu pasti kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Ya, fungsi garam adalah memberi rasa kepada orang yang tawar hatinya. Sudah kita lakukan belum? Mungkin istri kita di tahun 2023 tawar hatinya, suami kita tawar hatinya, keluarga kita tawar hatinya. Sudahkah kita berfungsi sebagai garam untuk menggarami keluarga kita, menggarami suami kita? Jangan suami digarami loh. Ikan kan kalau digarami jadi awet ya Pak, ya Bu Pujo ya. Ya, biar awet dia garamin, bukan itu maksudnya ya. Tapi biarlah kehidupan kita menjadi membawa dampak yang baik, dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Ya, banyak kan sekarang hamba-hamba Tuhan, melayani hebat benar, melayani, tidur di gereja, bahasa orangnya kuat. Bapak pintar sekali. Kalau lagi pujian, penyembahan WA nyanyi, sampai menangis air mata. Ya, tapi kehidupan di luar, di masyarakat, di rumah tangga, hidup kita tidak menjadi berkat, malah jadi batu sandungan. Nah, kalau seperti itu, bagaimana dia bisa kita menangkap untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana dia bisa mengenal Tuhan kita, kelakuan kita, bukan memuliakan nama Tuhan? Amin. Buat apa tuh jadi orang gereja tuh? Rajin tuh ke gereja, rajin tuh doa, kelakuan kayak begitu, nipu orang tetap aja, makan orang aja tetap aja. Mendingan kayak gua, kata dia. Gua ke gereja, nggak ada agama gua mah. Yang penting gua punya prinsip, ya kan? Gua nggak mau jahatin orang. Kalau bisa berbuat baik kepada orang. Nah, akhirnya kan bagaimana kita bisa menjadi garam bagi mereka yang tawar hati, yang belum mengenal Yesus. Amin. Amin. Tinggalkan cara hidup yang tawar hati di tahun 2023. Masuk, mulailah ambil sikap bahwa saya berharga di mata Tuhan, dan saya juga mau berharga bagi keluarga saya. Amin. Saya berharga, ambil komitmen di hadapan Tuhan di tahun awal 2024. Saya berharga di hadapan Tuhan, dan saya mau berharga untuk keluarga saya. Menangkan satu jiwa seisi surga bersorak-sorai. Amin. Berjuang, suami kita berharga di mata Tuhan. Sekarang memang dia hidupnya belum benar, tapi percayalah dia berharga di mata Tuhan. Bagian kita garami dia, supaya kita bisa menjadi berkat bagi dia, untuk bawa mereka masuk dalam kerajaan surga. Istri kita yang cerewet kayak begitu pun berharga di mata Tuhan. Amin. Ya? Tuh pengen ketawa. Amin. Amin Pedi ya. Istri kita berharga di mata Tuhan. Jangan dilihat sekarang dia sudah mengembang. Itu kan karena apa? Gini loh, dia ikutin firman Tuhan.
Kau kan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Iya. Dulu waktu menikah Pak, dia langsung. Betul? Karena dia hidup benar, dia menjalani taat dan setia melakukan firman Tuhan. Ada lagunya, ada firmannya. Kau kan mengembang, dia mengembang ke kanan dan ke kiri. Amin. Harusnya kita bersyukur punya istri yang taat akan firman Tuhan. Amin. Jangan ditinggalin, cari yang langsung lagi. Langsung lagi nanti kalau dia taat firman Tuhan, dia pasti akan mengembang ke kanan dan ke kiri lagi. Amin. Ya. Dia berharga di mata Tuhan. Menangkan istrimu, menangkan suamimu, menangkan mertuamu, ayahmu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, kau menangkan semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita harus jadi garam, Jangan orang yang sudah tawar hatinya, kita bukan jadi garam, jadi apa? Biasanya jadi kompor, Bapak Ibu. Orang lagi tawar hati dengan suami, iya memang tuh suami gue juga kayak begitu tuh. Udah lu cerain aja, mumpung lu masih muda, apalagi lu banyak duitnya, lu cari, berondong juga banyak. Nah orang seperti ini, ya teman seperti ini, dia bukan berfungsi sebagai garam, tapi sebagai kompor dalam hidup kita. Firman Tuhan akhir zaman, jauhi mereka. Jauhi mereka. Karena suatu saat nanti engkau akan terpengaruh dan akhirnya engkau memutuskan engkau tersesat di hadapan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati, akhir zaman. Banyak orang yang seperti itu. 2024 nanti banyak orang yang tawar hatinya, yang gelap hidupnya. Amin. Nah hari ini kita bertekad di hadapan Tuhan, karena saya berharga di mata Tuhan, dan mereka juga semua berharga di hadapan Tuhan. Saya mau menjadi duta kerajaan surga. Amin. Jangan malas, upahnya besar di surga. Firman Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah amanah agung dari Tuhan. Lakukan. Mulai dari mana? Dari keluarga kita, dari suami, istri, anak. Mulai dari situ. Jangan berpikiran, biarin aja Pak, dia mah gak bakal bertobat. Kan ada yang seperti itu. Biarin aja Pak. Ya. Saya sudah berusaha berkali-kali Pak ngajak dia, tapi dia gak bakal bertobat. Kayaknya gak bakal bertobat. Nyanyi dong lagunya dong. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Kalau engkau percaya bahwa dia berharga di mata Tuhan dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita lakukan. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala hal. Kalau kita tulus membawa dia, suami istri kita masuk dalam kerajaan surga, mengenal Yesus Kristus, merasakan kasih yang seperti kita rasakan, maka nanti Allah turut bekerja bersama dengan kita. Amin. Istri saya berdoa 8 tahun baru saya bertobat kok. Coba kalau dia tinggalin saya 7 tahun, saya kawin sama yang lain. Betul ya? Jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Nanti lihatlah, kan ada indah pada waktunya. Amin. Amin ya. Ya sekali lagi, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada guna lagi. Ayat 14. Kamu adalah coba, saya adalah terang dunia. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita proklamirkan bahwa kita adalah terang dunia, nyata apa cuma kita ngomong, asal ngomong aja? Apakah sepanjang tahun 2023 kita sudah menjadi terang bagi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan? Orang yang sedang gelap, hidupnya gelap, ekonominya gelap, pikirannya gelap, hatinya.
Apakah kita sudah datang menjadi terang bagi mereka? Orang yang lagi kusut hidupnya, apakah kita datang menjadi terang bagi mereka? Mereka sedang diliputi kegelapan, apakah kita menjadi terang bagi kita, atau kita juga ikut masuk dalam kegelapan? Kalau zaman dulu waktu saya belum mengenal terang kemuliaan Tuhan, saya kusut, gelap hidup saya. Datang gelap, ya. Dia bukan terang tapi gelap. Udahlah, lu pusing ya? Ini gue stres nanti saya. Udah, ikut gua aja. Dibawa kemana? Bukan ke terang kemuliaan Tuhan, tapi di dalam kegelapan kerajaan iblis. Apa yang dilakukan? Dia bawa saya ke diskotik kok. Kelihatannya terang, dia membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Udah tahu diskotik, ada diskotik yang terang, Pak? Lampunya terang, ada nggak? Di diskotik semua remang-remang. Udah tahu itu berarti kita sedang masuk di dalam kegelapan. Itu yang dia lakukan. Kita lagi kusut, mungkin suami kita sedang kusut, istri kita sedang kusut, anak kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, tetangga kita sedang kusut. Apakah kita sudah datang kepada mereka menjadi sebagai terangnya Tuhan? Atau malah kita tambahin kegelapan di dalam kehidupan dia? Amin. Sedangkan firman Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Nah, sekali lagi, kalau kita belum menjadi terang, jangan berharap untuk menjadi terang, menerangi dunia kalau kita aja masih gelap. Kita masih gelap hidupnya, masih dipimpin oleh kedagingan, hawa nafsu, emosi. Nah, kalau orang yang seperti itu, bagaimana dia bisa berfungsi terangnya? Orang itu masih gelap kok. Amin. Malah akhirnya kita berdampak bagi mereka yang udah gelap, kita tambahin lagi gelap. Kusut dua-duanya. Amin. Hilang nanti di hadapan Tuhan. Kasihan, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menjalankan berita lalu meletakkannya di bawah gantang. Terang itu harus taruh di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang. Ngomong gue mau udah terang, gue mau udah baik di hadapan Tuhan, gue mau anak Tuhan. Ya. Tetapi dia tidak mau menjadi terang bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada gunanya. Firman Tuhan mengatakan seperti pelita yang diletakkan di bawah gantang. Nggak ada gunanya bagi orang lain. Tidak menjadi dampak oleh orang-orang sekitar, tidak merasakan terang kita. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus terang itu di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Minimal menjadi terang di dalam rumah tangga kita. Amin. Bawa istrimu, bawa suamimu, menangkan jiwa mereka. Karena kamu adalah garam, kamu adalah terang bagi dunia ini, bagi keluargamu. Jangan putus asa. Amin. Sekalipun 1000 orang mengatakan suamimu, istrimu tidak mungkin bisa berubah. Sekalipun 1000 orang di sekitarmu mengatakan tidak mungkin orang tuamu, mertuamu berubah. Tidak mungkin si A, si B bisa berubah. Tidak mungkin. Memang bagi dunia yang tidak mungkin memang pasti tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan, supaya mereka melihat perbuatan. Kita mau memuliakan Tuhan nggak?
Mau memuliakan Tuhan? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Bapak kita di surga kan? Kan ada satu lagi, ini kan Bapak besar tuh. Ada yang Bapak kecil kan? Bapakmu, tapi yang huruf kecil depan B-nya itu huruf kecil. Dia nggak ada di surga. Bapak yang huruf kecil adanya di mana? Di dunia, di neraka itu. Kalau kita berbuat baik, kalau kita menjadi terang yang bercahaya di depan orang, ya, yang memberikan dampak pengaruh, terang itu menerangi orang-orang yang gelap hatinya dalam kehidupan ini, maka mereka akan melihat perbuatan-perbuatan kita yang dengan kita berbuat baik, maka kita akan memuliakan Bapa kita di. Tapi kalau perbuatan kita ternyata bukan perbuatan yang baik, kita memuliakan Bapa kita juga, yaitu Bapamu. Firman Tuhan mengatakan, ya, Yesus mengatakan, Bapamu itu iblis. Amin. Nah, dengan kelakuan kita di tahun 2024, nanti kita tutup sampai Desember. Bapak kita ini siapa? Kalau Bapak kita adalah Tuhan Allah kita, berarti harusnya perbuatan kita sepanjang tahun 2024 adalah perbuatan yang, kalau bukan yang baik, pasti kita bukannya memuliakan nama Tuhan, tapi mencemarkan, merusak nama Bapa kita di sorga. Anak Tuhan sih anak Tuhan, pendeta lagi sering khotbah, jadi WL hebat. Kalau WL nyanyinya luar biasa, suaranya merdu. Kelakuan di rumah, suami diinjek-injek. Kelihatannya kalau ini benar, tetapi ternyata perbuatan dia di dalam rumah tangga tidak memuliakan Tuhan. Ingat, istri sehebat-hebatnya istri, ya, sekalipun suamimu tidak bekerja, ingat, kamu adalah penolong, bukan pemimpin dalam keluarga. Ingat, jangan merubah takdir. Kalau bilang, ya, orang bilang takdir. Jangan merubah firman Tuhan, ya, istri-istri ya, wanita ya, yang belum kawin juga ingat ya. Ingat, kalau kita melanggar firman Tuhan pasti ada goro-goro. Kenapa Tuhan izinkan goro-goro? Supaya Anda bertobat dan kembali kepada firman Tuhan. Laki-laki adalah imam keluarga, dialah kepala, istri tiang doa, dia penolong. Jangan coba dirubah. Istri mau berkuasa di rumah, dia mau jadi kepala. Nah, kalau dia pikir ada ayatnya, Tuhan menjadikan saya kepala bukan ekor. Tapi tidak berlaku untuk istri di dalam rumah tangga dengan suami. Sehebat apapun, gajimu besar sekalipun, luar biasa kedudukanmu, tapi tetap firman Tuhan mesti ditaati. Istri harus tunduk kepada suami. Amin. Ya, jangan dirubah. Suami yang mesti tunduk sama kita. Amin. Jangan. Selama itu dirubah, selama itulah terjadi masalah dalam keluarga kita. Sekali lagi, hendaklah demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, perbuatan yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin. Mau kita di tahun 2024 ini komitmen bahwa saya adalah garam bagi dunia ini. Saya adalah terang dimanapun, posisi apapun, kedudukan apapun, kaya miskin itu tidak berpengaruh di hadapan Tuhan. Tuhan cuma mau melihat apakah engkau memang garam atau terang untuk kemuliaan-Ku, kata Tuhan. Berfungsi dengan baik. Garam berfungsi dengan baik. Jangan garam dikekep aja. Ada orang yang tawar hati, gua gak mau kepo. Kalau orang Cina bilang, ngapain gua kepo? Biarin aja dia, ya. Itu urusan dia, kehidupan dia. Jangan. Kita harus peduli kepada mereka.
Amin. Begitu juga Tuhan sudah peduli dalam hidup kita, sehingga Dia mau datang ke dunia, Dia mau rela mati di kayu salib, karena Dia peduli dalam hidup kita, karena Dia mengasihi kita, karena kita berharga di mata Dia. Begitu juga kita harus peduli dengan orang-orang sekitar kita yang sedang tawar hatinya, yang butuh garam, yang sedang gelap hidupnya, yang butuh terang. Jadikan hidup kita garam dan terang bagi mereka. Amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, kalau kita berfungsi sebagai garam, sebagai terang dunia, kita dapat apa dari Tuhan? Ayo. Kalau kita berusaha menjadi terang bagi dunia ini, apa yang kita peroleh dari Tuhan? Coba buka ayat terakhir. Yesaya 60 ayat 1 sampai 5 aja. Jadi kalau ngikut Tuhan juga ada upahnya. Selain upahnya besar di surga, masuk dalam kerajaan surga, menyenangkan hati Tuhan, ada juga upahnya. Semasa kita kehidupan dalam dunia ini, penyertaan berkat Tuhan juga akan melimpah dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar mau hidup, mengubah hidup kita, yang tadinya dalam kegelapan, kita beralih berpindah ke dalam terang. Maka sekali lagi ingat ya, terang itu berarti menjadi orang benar. Orang benar itu pasti ada terang kemuliaan Tuhan. Nah, firman Tuhan banyak sekali berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar gak akan ditinggalkan. Sesulit-sulit keadaan dunia ini, orang benar tetap tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Selain kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita juga terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bangkit. Kalau kemarin kita hidup dalam kegelapan, hari ini, awal tahun ini kita bangkit. Tinggalkan cara hidup kita yang hidup setengah terang, setengah gelap di tahun 2023. Kita bangkit menjadi terang. Amin. Kita setengah-setengah hidupnya, atau bahkan hidup dalam kegelapan. Hari ini Tuhan Maha Baik. Dia akan melupakan segala sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkenan. Kalau kita mau berbalik, kita mau sujud, datang kepada Dia. Saya dulu juga berjanji sama Tuhan. Saya tinggalkan cara hidup saya yang lama, hidup dalam kegelapan. Saya mau hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Saya gak berpikir berkat. Saya gak berpikir tuh utang saya dilunasi Tuhan. Saya gak berpikir. Saya gak berpikir bahwa saya nanti punya rumah, saya punya mobil, saya punya motor, segala macam. Gak kepikiran. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi ternyata apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan sediakan. Pada saat saya hanya berusaha untuk menjadi terang, semakin hari semakin terang, semakin hari dan terang, dan saya berdampak bagi orang-orang, ternyata berkat itu mengikuti. Seperti firman Tuhan mengatakan, berkat akan mengikuti orang benar. Amin. Asal kita taat dan setia melakukannya, kita berusaha untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan hari ini, di awal tahun 2024, bangkit, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan jadi terang, dan terang itu datang, terang kita datang ya, belum datang. Kalau di awal kita memutuskan ikut Tuhan ya belum tiba-tiba terang, enggak, ada proses. Tapi begitu terang sesungguhnya itu datang, maka kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya kasih tahu, kalau kemuliaan Tuhan ada di dalam hidupmu, Dia selalu ikut campur dalam setiap persoalan apapun hidupmu. Amin. Gak usah pusing-pusing cari berkat. Kerja mah kerja aja. Percayalah, bagian kita jadi aja orang benar. Salah satunya jadilah terang. Dan kalau terang itu sudah datang, maka kemuliaan Tuhan akan terbit di atasmu.
Di mana ada kemuliaan, di situ ada hal-hal yang baik. Kalau kemuliaan Tuhan ada di dalam hidup kita, segala yang baik, rancangan Tuhan yang terindah, yang terbaik, yang termulia akan terbit, akan turun atas hidup, atas keluargamu, atas bisnismu. Amin. Jadi bangkit. Tahun ini kita bangkit, jadi terang. Jangan lagi mau hidup di dalam kegelapan. Jangan lagi kita mengikuti nasihat orang fasik yang pelan-pelan dia akan menggiring kita masuk dalam kegelapan, sehingga kemuliaan Tuhan tidak terbit atas kita. Amin. Jadi terang, maka kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Yang kedua, coba baca gantian. 1, 2. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi kebenaran terus. Amin. Kalau kita bangkit awal tahun 2024, kita bangkit, kita menjadi terang dan kemuliaan Tuhan turun atas kita. Keadaan dunia yang gelap ini tidak akan mempengaruhi kita. Sekarang saya tanya, 2023 gelap nggak dunia ini? Gelap nggak, Pak Pujo? Secara ekonomi, politik, segala macam gelap. Setuju ya kalau hamba-hamba Tuhan ya? Hamba-hamba Tuhan kan ngerti, menjelang kedatangan Yesus 2 kali, dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Jadi kalau ada yang berkata bahwa tahun depan lebih baik, tahun depan lebih baik, itu mah cuman harapan. Ini kita bicara tentang dunia dulu ya, jangan bicara tentang Alkitab ya, firman Tuhan. Oke? Orang dunia mengatakan yang menjelang kedatangan Tuhan ini, dunia mereka semakin tidak baik. Perang di mana-mana segala macam. Tetapi kita pegangkan janji Tuhan. Amin. Kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan meluputkan orang benar. Dunia mau goncang ya, dunia mau gunung mau meletus, tsunami mau apa, ekonomi mau ambruk, terserah. Kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan akan menjaga dan mencukupi apapun yang kita perlukan. Amin. Nah, bagian kita harus menjadi terang. Nah, dunia ini ayat 2 ini, sebab sesungguhnya kegelapan sudah menutupi bumi. Ini kegelapan sudah menutupi bumi ini. Tahun 2024 ya, lebih gelap lagi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Gimana nggak kegelapan dan kegelapan nggak menutupi bangsa-bangsa? Sekarang perang semua nih. Israel sekarang mulai perangnya ke Lebanon. Udah melebar kemana-mana. Ya, Rusia belum beres-beres sampai sekarang. Cina mau perang sama Taiwan. Ini penggenapan firman Tuhan. Tapi kita percaya, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Yesus menyertai siapa? Orang-orang yang gelap? Orang yang telah hatinya? No. Sekalipun kita berharga di mata Tuhan, tapi kalau kita belum kembali jalan-jalannya, kita masih hidup dalam dosa, kita miss di hadapan Tuhan, kita hilang di hadapan Tuhan. Di akhir zaman Tuhan akan mengurusi anak-anaknya, domba-domba Tuhan, bukan kambing-kambing. Makanya di akhir zaman Tuhan menyisakan domba sama kambing. Domba akan dipelihara dengan baik oleh gembalanya. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Domba itu nurut, mengenal suara gembalanya. Kali kambing kerjanya nanduk. Bapak Ibu sering nanduk, Tuhan aja ditipuin terus kok pakai malaikat 3. Amin. Sejak zaman nenek moyang gak berubah-berubah. Nah, orang yang taat
dilimpah dengan baik, diberi makan yang terbaik, dilindungi dengan terbaik. Amin. Ya. Sekalipun dunia gelap, dunia kelam, tetapi terang Tuhan terbit atas kita. Amin. Kalau kita bangkit dan kita mau menjadi terang, maka terang Tuhan akan terbit atas kita. Kemuliaannya ada di atas kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga pekerjaan kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, bukan kata orang, tetapi nyata. Berkat Tuhan itu, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, bukan kata orang, tetapi Dia nyata dalam hidup kita. Amin. Wah, saya ada di Bandung teman. Aduh, Tuhan mau memberkati Pak Hendy. Tuhan mah sayang nyertai Pak Hendy. Jangan seperti itu dia berkata, tapi Tuhan menyertai saya. Nyata Dia menyertai saya. Jangan kita bersaksi atas kehidupan orang bahwa Tuhan nyata atas hidup Bu Arifin. Tapi biarlah kita juga merasakan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Kuasanya, mujizatnya, penyertaan, perlindungan, apapun segala hal yang baik nyata dalam hidup kita. Oleh karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau yang kita lakukan ini, apa yang kita dapat dari Tuhan? Ayat kelima, loncat coba. Bapak Ibu yang baca, kan senang kalau dapat berkat. Amin. 1, 2, 3. Mau nggak? Mau? Mau ininya, tapi depannya syaratnya nggak dilakukan. Syarat ini akan digenapi dalam kehidupan kita kalau kita bangkit dan menjadi terang. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegelapan, bangkit dari hawa tawar hati, bangkit dari hidup yang penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan. Bangkit. Bagaimana kita bangkit? Dekat sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, kepada pokok anggur. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, dekat sama Tuhan, agar terang kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Ada proses, saya pun ada proses. Ikut Tuhan ada proses. Ya nggak tiba-tiba celung, ya nggak pensi gitu kan? Nggak bisa. Ya ada semua ada proses. Ya. Pada waktu itu engkau akan heran. Kalau engkau bangkit dan jadi terang, maka engkau akan melihat. Heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang. Kalau berkat yang kecil nggak bakal tercengang. Amin. Yang bikin kita tercengang biasanya sesuatu yang mujizat yang besar. Kalau mujizat cuma apa, patung ilah, itu bukannya mujizat. Amin. Ya. Firman Tuhan mengatakan, saya makanya karena saya pernah merasakan mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Penyumbatan jantung 100%. Divonis dokter harus diambil tindakan. Saat itu Tuhan lagi izinkan saya gak punya uang. Ngapan saya divonis dokter kalau pulang tinggal tunggu mati. Dari 2009 sampai sekarang saya masih hidup kok, tidak makan obat. Karena saya pakai film. Saya imani, saya katakan begini, Dok, hidup mati saya bukan di tangan penyakit. Saya bilang sama dokternya, hidup mati saya bukan di tangan penyakit, tetapi di tangan Tuhan. Amin. Nah, Anda harus punya iman seperti itu. Nah, iman bertumbuh, doa, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
seperti itu, walaupun dokter ngomong, iya tapi kan gini, hasilnya begini, hasil begini. Iya, itu secara medis. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya pulang, ngap-ngapan, 4 kali anfal, selama 6 bulan, serangan jantung terus. Anfal 4 kali, nggak mati juga sekarang. Terakhir saya ambil jantung yang baru dari surga. Yang lama saya copot, yang baru udah datang. Masukin, yang lama buang. Kenapa? Yang lama ternyata nggak bisa dibetulin, mesti dibuang. Kalau dibetulin besok kumat, betulin kumat, besok kumat. Copot, ambil yang baru, masukin. Selesai sampai sekarang. Amin. Nah itulah Tuhan yang kita sembah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah ini juga tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dunia gelap. Tadi kan ayat kedua, dunia gelap, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi kenapa Tuhan berjanji? Engkau akan terheran-heran, engkau akan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan, bukan kelimpahan sekitar kita lagi, tapi kelimpahan seberang lautan yang mustahil dia beralih kepadamu. Nanti akhirnya engkau 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan begini, kita bisa melongo berkat Tuhan. Kok bisa ya. Nah itulah yang terjadi dalam hidup saya. Kok bisa ya. Sampai saya tercengang-cengang. Makanya dulu waktu Tuhan memberkati hidup saya nyanyi, ada satu lagu yang membuat hidup saya tiap nyanyi pasti nangis. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan. Kenapa dulu saya nyanyi lagu itu nangis? Karena saya dulu penghujat Tuhan. Saya gak percaya dengan Alkitab. Saya gak percaya, hamba Tuhan banyak yang ngomong sama saya gak bertobat-tobat. Tapi akibat doa istri saya kan, waktu itu masih pacaran, sehingga saya mau merendahkan hati saya mau berbalik. Kenapa saya berbalik? Nah Bapak Ibu kan mesti tahu, kenapa saya berbalik? Bukan dalam kondisi enak. Biasanya orang kalau lagi enak gak bakal berbalik jalan Tuhan. Saya sudah jatuh ketimpa tangga, masuk selokan karena kotoran diinjak orang lagi di situ, dan tidak ada yang menolong bahkan keluarga saya. Mami saya juga nggak nolong saya, keluarga semua, teman-teman saya jauh semua. Disitulah saya baru tahu tentang kehidupan. Kita kalau senang semua pada kumpul, tapi kalau kita susah semua pada meninggalkan kita. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, Yesus namanya. Itulah yang membuat saya bertobat kembali ke jalan Tuhan. Waktu saya bertobat, ya saya mau ikut Yesus. Tidak ada keluarga saya, keluarga besar saya, termasuk mami saya, adik saya, cici saya, yang percaya kalau bahwa saya mau berubah. Tidak ada yang percaya. Tetapi saya komitmen di hadapan Tuhan. Saya mau ikut Yesus apapun. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak, sampai sekarang. Makanya saya pengen memberikan terbaik, bukan kepada Bapak Ibu Saudara, bukan. Karena saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, makanya saya datang melayani tempat ini. Sekalipun saya jauh, apapun akan saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah itu juga yang harus menjadi komitmen bagi kita semua di tahun 2024. Apapun kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bangkit menjadi terang, menjadi karang, untuk menerangi orang-orang sekitar kita. Mulai tahun ini ada target masing-masing. Yang belum ke gereja bersama dengan suami, target kita suami kita bawa. Yang belum bawa istri, target kita istri kita bawa. Yang belum kita bawa mertua, bapak mak kita mertua, ya anak kita bawa. Amin. Amin. Ya,
jangan banyak-banyak ya. Satu orang satu. Woi Pak, saya kan diberkati Tuhan Pak, melimpah apa yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya lihat. Aduh, ternyata orang pada senang sama saya. Kan saya menangkan jiwa, bawa sini 5. Bukan itu yang dilakukan. Amin. Ya, satu. Ya, kalau nggak cocok ya sebelum menikah ganti lagi. Ya, betul. Manfaatin, ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bawa jiwa-jiwa, menangkan banyak jiwa sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, ada target ya, bawa ya. Ya, tapi tolong jangan dibawa kalau jemaat orang. Saya paling wanti-wanti. Ya, banyak sekali yang ngomong, Pak, itu di gereja itu mau ke gereja sini, Pak. Gini. Oh, gereja mana? Dia udah aktif di sana. Jangan dibawa ke sini. Kecuali kalau dia mau ke sini. Kalau kita yang tarik-tarik, itu domba orang, jangan ditarik-tarik, diikat, bawa ke sini ya. Kecuali dia yang datang, ya welcome, kita terima dengan baik. Amin, dengan sukacita. Tapi jangan ngomong, kita kasih sembako, biar sana, biar kita ambil jemaat orang. Jangan. Bukan itu yang Tuhan mau. Di sana, itu juga dombanya Tuhan. Jangan rebut domba orang. Amin. Ya. Kan banyak gereja yang begitu ya Pak ya, bawain mobil, kasih ya, dipulangkan sembako. Kita jangan seperti itu. Kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berkat, hidup kita cermin terang dunia, terangnya Tuhan, sehingga mereka melihat wah kemuliaan Tuhan nyata atas kita, sehingga dia mau mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Ya, sekali lagi, kalau yang kita lakukan seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, maka waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Engkau usah pikirin caranya, itu cara Tuhan, cara kita bangkit jadi terang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu urusan Tuhan. Dia menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia membuat kelimpahan dari seberang lautan beralih kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan mengalih kepada kita. Itu urusan Tuhan. Bagian kita, komitmen di hadapan Tuhan. Tahun 2024, bahkan sampai selama-lamanya, saya mau menjadi garam. Saya mau menjadi terang. Karena saya mau memuliakan nama Tuhan dalam hidup saya. Amin. Mulai dari orang terdekat, keluarga terdekat. Amin ya. Ada target ya. Ibu-ibu bawa suaminya, ya. Bapak-bapak bawa istrinya. Jangan bawa istri orang lain. Kenapa saya ngomong begini? Ada nggak orang ke gereja bawa istri orang lain? Ada. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini nyata. Dia punya problem sama istrinya. Dia ternyata dekat sama istri orang lain. Hebatnya dia ke gereja, bisa bawa istri orang lain, bukan bawa istrinya. Hebat nggak? Hebat. Kalau kata Tuhan mah begini, betul nggak? Kalau kata iblis, hebat. Hebat. Umur berapa? Puber kedua. Saya kasih tahu, puber kedua aja udah gila begitu. Hati-hati yang puber ketiga. Puber itu kan 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Ini puber. Puber kedua 20 tahun masih wajar. Puber kedua, puber pertama ya. Puber kedua 40 tahun udah mulai naik dikit, agak gila sedikit. Puber ketiga ini 60 tahun batasnya. Hati-hati tuh. Pak Edi udah umur berapa Pak Edi? Umur berapa sekarang? Hah? Baru masih 50, saya jadi 55. Pak Edi umur berapa? Umur berapa dia? 54, kok masih jauh gak apa-apa. Pak Pujo berapa? 2. Nambah udah lewat. Pak Pujo umur berapa? Oh enggak, karena dia dijaga oleh Tuhan. Amin. Orang yang gak dijaga Tuhan, hati-hati, puber ketiga lebih gila. Ya, dia nggak mau peduli. Orang ngomong kayak dia udah nggak ada etika, nggak ada apa, udah nggak ada. Otaknya udah nggak ada. Pokoknya cinta.
Cinta membuat segalanya buta. Buta etika, buta apa segala macam, betul nggak? Lebih gila lagi kalau puber keempat. 80, ada nggak ya puber keempat? Puber keempat itu umur 80, ada nggak? Ente aja ngomong belum, nggak bisa ngomong karena belum pernah ngalamin, belum sampai umur 80. Hati-hati ya, umur 40 hati-hati, umur 60 hati-hati, jaga, istri jaga tuh. Kalau bisa digembokin semua. Ya. Umur 60 lebih gila. Umur 80 super gila. Ada nggak? Ada. Saya jujur, punggung saya kok. Umur 80 punya pacar 3. Anak SMA. Umur 40-an sama umur 35 sama 40-an. Hati-hati. Amin. Kalau orang tidak dekat sama Tuhan, hati-hati. Itu fase-fase darurat. Kenapa makin gila? Ini tentang perkawinan nanti ya. Kan wanita menopause. Laki-laki mana ada di menopause? Tanya si Pedi. Pedi mana ada di menopause? Gak ada, dia mah gagah terus. Iya Kak Pedi ya? Ya, hati-hati. Amin. Nah, bagaimana caranya dekat sama Tuhan? Dekat sama Tuhan. Amin. Sehingga waktu ke-8 itu mau coba mempengaruhi kita nggak bisa, karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang menerangi hidup kita. Dan kita hari ini kita komitmen di hadapan Tuhan 2024. Saya mau jadi garam, saya mau jadi terang bagi dunia ini, bagi keluarga saya, bagi dalam pekerjaan pelayanan saya. Hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Yo yang saya undang. Gak usah pikirin ini, ya. Gak usah dipikirin berkat yang ajaib ini. Ini mah bagi Tuhan kecil sekali. Gak usah pikirin cara Tuhan itu bagaimana. Gak usah pikirin. Tuhan punya 1001 macam cara untuk Dia memuliakan kita. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita, meninggikan, menjadikan kita kepala. Amin. Itu urusan Tuhan. Bagian kita, kita harus bangkit, jadi terang, jadi garam bagi dunia ini. Amin ya. Ingat ya, tanam di sini ini. Tema tahun 2024, jadi garam, jadi terang. Mulai dari keluarga.